Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara rindu dalam kehidupan saudara mengalami janji firman Tuhan untuk kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Konsistenlah merenungkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan saudara. Saudara kesulitan untuk konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan, channel Renungan Penyejuk Jiwa ini akan menolong saudara untuk setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini, saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan secara konsisten. Dan setiap hari saudara akan menerima seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori, artinya berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, apakah saudara hari ini betul-betul sebagai orang beriman? Pernahkah saudara menganalisa iman saudara? Apakah saudara paham apa yang sedang saudara imani? Saudara, kekristenan bukan sekedar agama, tapi sebagai orang Kristen, saudara harus benar-benar memahami apa yang sedang saudara imani, dan saudara harus mengimaninya dengan iman yang teguh. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua. Kita masih ada pada topik iman dalam Yesus Kristus adalah iman yang pasti. Saudara, apa buktinya bahwa iman kita dalam Yesus Kristus itu adalah iman yang pasti dan bisa dibuktikan? Apa buktinya bahwa iman di dalam Yesus Kristus itu adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan? Namun sebelum kita akan melanjutkan perenungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah,
Puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua masih dalam topik kepastian iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah saudara sudah memiliki kepastian iman yang jelas dalam kekristenan saudara? Dan seberapa kuat saudara mengimaninya? Di video pertama saudara, kita sudah belajar bahwa iman dalam kekristenan itu adalah iman yang jelas dan iman yang pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Saudara, kita sudah belajar di dalam video pertama dari 2 Petrus pasal pertama mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Di mana pada masa itu Petrus mengirimkan suratnya ini kepada jemaat-jemaat yang pada masa itu sedang mengalami kondisi, mereka mengalami penderitaan dan mereka juga menghadapi ajaran-ajaran sesat yang banyak muncul. Jadi ada bahaya-bahaya yang mengancam iman mereka, di mana besar kemungkinan melalui penderitaan mereka kandas dalam iman mereka, dan besar kemungkinan juga mereka bisa disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Itu sebabnya Petrus mengirimkan surat ini kepada mereka, supaya mereka teguh dalam iman apapun kondisinya. Dan di video pertama kita sudah belajar bahwa melalui surat ini Petrus mau membuktikan bahwa iman dalam Yesus Kristus itu adalah iman yang pasti. Jadi yang mau ditegaskan oleh Petrus, saya akan baca di ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Petrus mau menegaskan bahwa iman dalam kekristenan itu adalah iman yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Raja. Yesus itu adalah Juru Selamat itu. Juru Selamat yang dijanjikan dari perjanjian lama. Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Itu yang mau ditegaskan oleh Petrus. Bahwa jelas. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, saudara, iman kita harus jelas. Apa yang sedang saudara imani? Kalau saudara ditanya sebagai orang Kristen, apakah saudara orang percaya? Percaya. Apa yang saudara percaya? Pokoknya percaya. Apa yang saudara percayai harus jelas. Sebagai orang Kristen, inti dari keyakinan kita, dari kepercayaan kita adalah kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Dan apakah bisa dibuktikan? Bukankah itu jadi perdebatan di sepanjang sejarah juga? Yang memperdebatkan apakah Yesus adalah Tuhan. Banyak serangan-serangan yang disampaikan, yang meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi saat ini saya mau kita lihat. Di video pertama kita sudah melihat bukti pertama yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana di ayat 16 tadi, Petrus menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Raja, Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kemudian ayat 17 dia mengatakan sampai ayat 18 bahwa dia adalah saksi mata pada saat dia bersama murid yang lain, bersama Yesus ada di gunung. Dan kemudian datang suara dari sorga yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ayat 18 dia berkata, suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi ketika Petrus menegaskan bahwa iman kita dalam Yesus Kristus, bahwa dia adalah Tuhan, itu bukan isapan jempol. Itu bukan cerita dongeng, kata Petrus. Tapi kami adalah saksi mata, di mana kami dengar suara itu sendiri dari sorga. Di video pertama kita sudah belajar, tidak akan ada orang yang mau mati demi kebohongan. Tapi Petrus mau mati, murid-murid yang lain juga mati, syahid, untuk mempertahankan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena memang mereka saksi mata, mereka berani mati karena memang mereka adalah saksi mata. Jadi iman kita itu, saudara, iman yang pasti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah. Iman yang pasti, di mana bukti dari kealahannya itu Petrus dan murid yang lain menyaksikan dan mendengar sendiri Allah berbicara. Allah menyerukan bahwa dia adalah anak Allah. Dan untuk itu Petrus rela mati. Dan murid yang lain juga rela mati yang bersama dia waktu itu. Mereka mati syahid untuk apa yang mereka dengar. Itu artinya apa yang mereka dengar itu valid. Apa yang mereka beritakan yang hari ini juga kita dengar. Kita baca, kita renungkan firman Tuhan adalah bukti yang nyata. Nah, dan kedua, saudara, bukti kedua bahwa apa yang kita imani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita bukan hanya cerita dongeng, tapi iman yang pasti. Bukti kedua kita bisa lihat di ayat yang ke-19. Saya akan baca bagi saudara. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Apa yang mau ditegaskan oleh Petrus di ayat 19 ini, saudara? Bahwa apa yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama tergenapi. Jadi yang mau ditegaskan oleh Petrus adalah tetap kuat dalam iman. Iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, pegang itu, tetap kuat dalam penderitaan, menghadapi ajaran-ajaran sesat, jangan mau goyah, tetap kuat dalam iman itu. Kenapa? Yang pertama, Petrus berkata, kami saksi mata. Kami dengar sendiri suara Allah yang mengatakan. Dan yang kedua, dia berkata ayat 19, bahwa iman kami dikuatkan karena apa yang disampaikan para nabi tergenapi. Hendaklah kamu juga memperhatikannya, kata Petrus. Artinya apa? Nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang membuktikan bahwa iman kita dalam Yesus Kristus itu adalah iman yang jelas dan iman yang pasti, saudara. Salah satu contoh misalnya, saya mau kita lihat sama-sama yang berhubungan dengan Yesus, saudara. Kita lihat sama-sama di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Saya mau bacakan kepada saudara. Ini dalam perjanjian lama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Saudara, di dalam Yesaya sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus yang terjadi di perjanjian baru. Itu tentang kelahirannya. Saya mau kita lihat bersama juga hal yang lain. Di Yesaya 52 dan 53, saudara. Di sana dinubuatkan tentang penderitaan Yesus, kematian Yesus. Kita lihat sama-sama.
Di ayat 13 dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti manusia lagi. Dan saya lompat, Yesaya 53, saudara, ayat 3 mulai saya baca. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yang sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini adalah nubuat tentang kematian Yesus Kristus untuk menebus orang-orang berdosa. Untuk memikul dosa kita. Yang saya mau tegaskan di sini, saudara, ini kitab Yesaya. Kapan kitab Yesaya ditulis? Sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Berarti kitab Yesaya yang menceritakan tentang kelahiran Yesus dan menceritakan tentang kematian Yesus itu ditulis tahun 700 sebelum Masehi. Berarti 700 tahun kemudian digenapi kelahiran Yesus dan akhirnya dia mati di kayu salib. Digenapi sekitar 700 tahun kemudian. Saudara bayangkan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya firman Allah yang diberikan secara progresif mulai dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Di mana dalam perjanjian lama banyak dinubuatkan tentang kedatangan Mesias dan tergenapi. Salah satunya adalah tentang kelahirannya dan kematiannya di kitab Yesaya yang ditulis 700 tahun sebelum Masehi dan akhirnya digenapi 700 tahun kemudian saat Yesus lahir dan mati di kayu salib. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan bahwa Allah sudah rancang dari awal. Dan dia sudah nubuatkan dari awal dan akhirnya digenapi. Dan itu yang ditegaskan oleh Petrus di sini. Ketika dia berkata dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi sudah dinubuatkan dan akhirnya digenapi. Jadi iman kita tentang Yesus adalah Tuhan, saudara. Dan juru selamat kita itu bukan isapan jempol, itu bukan dongeng, itu bukan mitos, saudara. Tapi iman yang pasti. Karena salah satu bukti tadi kita sudah melihat. Kelahirannya dan kematiannya itu 700 tahun sebelumnya itu sudah dicatat di dalam kitab Yesaya. Dan akhirnya digenapi. Adakah manusia yang pernah lahir di dunia ini, adakah sejarah yang pernah ada di dunia ini 700 sebelum terjadi sudah diceritakan, sudah disebutkan? Tidak ada itu, saudara, kecuali kisah tentang Yesus. Bahwa dia akan lahir, dia akan mati untuk memikul dosa kita. Itu 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan dan akhirnya digenapi. Jadi kalau kita hari ini, iman kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu bukan iman isapan jempol. Itu bukan dongeng, tapi iman yang pasti. Jadi bukti kedua, saudara, yang mau ditegaskan oleh Petrus di sini adalah bahwa iman kita itu iman yang pasti karena apa yang sudah ditulis dalam perjanjian lama digenapi. Dari saat ini, saudara, di video kedua ini, saya mau tegaskan kembali. Bukti pertama, sudah ditegaskan bahwa iman kita itu adalah iman yang pasti. Di mana Petrus berkata, kami adalah saksi mata. Kami dengar sendiri. Allah berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Kami dengar sendiri suara Allah yang menyebutkan Yesus adalah anaknya. Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan itu. Dan dia menegaskan bahwa tergenapi apa yang sudah ditegaskan dan dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi iman kita dalam Yesus Kristus itu adalah iman yang pasti. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara. Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kekristenan saudara tidak ada artinya tanpa iman yang jelas. Dan inti dari iman kita dalam kekristenan kita adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Apakah saudara sudah paham betul, jelas betul atas iman itu, saudara? Kalau saudara sudah memahami dan mengerti inti dari iman saudara, maka hari ini melalui firman ini saya mau menegaskan kembali. Jangan pernah ragu. Mungkin saudara menghadapi penderitaan, jangan pernah goyah. Penderitaan apapun saudara hadapi. Mungkin ada ajaran-ajaran sesat, jangan pernah goyah. Ajaran sesat apapun yang menyerang saudara. Bahkan mungkin saudara saat ini
ada dalam keadaan nyaman, jangan pernah kenyamanan itu membuat iman saudara kandas. Karena iman kita dalam Yesus Kristus itulah yang akan membuat kita masuk kepada kekekalan, yaitu sorga yang mulia. Iman kepada Yesus itulah yang membuat hari ini dalam kehidupan di dunia ini kita mengalami janji demi janji. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan Dia adalah juru selamat kita yang akan membawa kita kepada sorga yang mulia yang sudah Dia persiapkan saat ini. Itu sebabnya apapun kondisinya, jangan pernah goyah. Pahami iman saudara dan pegang teguh iman saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Puji Tuhan saudara, jadilah orang Kristen yang benar-benar memahami apa yang saudara imani, dan jadilah orang Kristen yang mengimani apa yang saudara imani dengan keyakinan yang teguh. Dan jadilah orang Kristen yang apapun tantangannya, apapun godaannya, saudara tidak akan pernah goyah terhadap apa yang saudara imani. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara, tetap beriman, teguh, jangan pernah goyah apapun yang saudara hadapi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami sudah merenungkan firman-Mu. Di mana di video pertama, bukti pertama bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, di mana Petrus adalah saksi mata. Dan bukti kedua bahwa apa yang ditulis dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Bahkan kelahiran Tuhan Yesus dan kematiannya itu tergenapi 700 tahun kemudian. Itu adalah bukti bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, adalah hal yang pasti, iman yang pasti. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak akan pernah goyah dengan apa yang kami imani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.